Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Istri bingung saat suaminya berlari ke tempat sampah sambil menangis dan memeluk pria gelandangan yang kotor. Seorang istri yang khawatir ngeri setelah melihat suaminya memeluk seorang pria tunawisma kotor yang baru saja makan makanan dari tempat sampah. Apa yang dia ketahui tentang pria itu akan lebih mengejutkannya. Anna dan Roger telah menikah selama 25 tahun. Anna bekerja sebagai kepala sekolah, sementara Roger adalah tukang bangunan terbaik di kota. Pada ulang tahun ke-25 mereka, pasangan itu memutuskan untuk merayakannya bersama orang tua Roger di rumah baru mereka. Roger baru selesai bekerja hari itu dan sangat lapar. Saat mengemudi, dia membayangkan makanannya, terutama panggangan asap ayahnya yang terkenal. Beberapa kilometer dari rumah orang tuanya, Roger melihat seorang gelandangan mencari makanan di tempat sampah. "Bagaimana orang bisa makan makanan dari tempat sampah?" katanya sambil menangis. Dia memperhatikan pria itu dengan cermat sampai dia menyadari bahwa dia mengenali jaket pria itu. Roger segera menghentikan mobilnya, mengejutkan istrinya. "Mau kemana?" panggilnya saat dia turun dari mobil. Roger mendekati pria tunawisma itu. "Paman Ben," katanya. Pria tunawisma itu berbalik dan mata Roger berlinang air mata. Dia menarik pria tunawisma itu ke arahnya dan memeluknya. Anna melihat dari mobil dan terkejut. Dia baru saja mencuci kemeja putih suaminya dan sekarang dia memeluk seorang pria tunawisma yang kotor. Apa yang dia pikirkan? Orang tuanya akan mengira aku keluar rumah sementara terlihat dari bau seperti tempat sampah. Dia menyaksikan dengan ngeri. Apa yang harus dia katakan pada orang tuanya? Dia mencari parfum di mobil dan merasa lega karena menemukannya di dompetnya. "Paman Ben," Roger memberitahu pria itu. "Kukira kamu sudah meninggal," teriaknya sambil menangis. Pria tunawisma itu menatapnya bingung dan Roger menyadari bahwa pria itu tidak mengenalinya. "Ini aku, Roger, si Paku. Apa kamu mengingatku?" tanyanya. Kemudian seolah-olah dia baru saja melihat hantu, pria tunawisma itu menangis terseduh-seduh dan memeluk Roger. "Roger," panggilnya, "aku sangat senang melihatmu." Roger membawa pria tunawisma itu ke mobil untuk memperkenalkannya kepada Anna. Dia mengungkapkan bahwa pamannya Ben pernah menemukannya di jalan ketika dia masih kecil. "Dia adalah orang yang menyelamatkan hidupku, Anna. Dia memberi saya makan dan menghangatkan saya sampai saya cukup sehat untuk pergi ke panti asuhan. Paman Ben yang mengajari saya menjadi tukang. Dia sering mengunjungi panti asuhan tempat saya tinggal dan dia mengajari saya cara bekerja dengan alat konstruksi sederhana. Bahkan menjuluki saya si Paku karena saya sangat suka membangun sesuatu," kata Roger bersemangat kepada istrinya. Anna merasa tidak enak karena menghakimi pria tunawisma itu. Dia tersenyum padanya sebelum berterima kasih padanya karena telah mengajari suaminya bagaimana menjadi tukang yang hebat. "Kamu seperti ayah bagiku, Paman Ben. Tetapi suatu hari kamu berhenti datang. Apa yang terjadi?" tanya Roger. "Maafkan aku, Nak. Aku tidak ingin mengucapkan selamat tinggal padamu karena aku tahu itu akan sangat menyakitkan. Aku meninggalkan kota untuk bekerja dan menghasilkan banyak uang.
Aku akhirnya bekerja terlalu keras dan itu mempengaruhi kesehatanku, ungkap Paman Ben. Segera aku tidak cukup kuat untuk bekerja. Uangku habis karena banyak sekali tagihan yang harus aku bayar. Setelah itu aku tidak dapat menemukan pekerjaan dan berakhir di jalanan. Aku tidak pernah berpikir aku akan pernah melihatmu lagi. Roger merasa sedih karena pamannya mengalami nasib seperti itu. Setelah berhenti mengunjunginya, Roger mengungkapkan bahwa pasangan yang baik akhirnya mengadopsi dia. Kami dapat membangunkan Anda sebuah pondok kecil di halaman kami di mana Anda dapat hidup dengan nyaman, kata Roger kepadanya. Anna dengan senang hati setuju, bangga bahwa suaminya melakukan sesuatu yang begitu murah hati untuk orang lain. Setelah Paman Ben menetap di rumah Roger membawanya ke dokter terbaik di mana dia diperiksa dan dirawat setelah bertahun-tahun menerima perawatan medis. Sejak itu, Paman Ben menjadi bagian dari keluarga Roger dan Anna. Mereka memperkenalkannya kepada anak-anak mereka yang mulai memperlakukannya seperti salah satu kakek mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? 1. Jangan pernah lupakan mereka yang telah membantumu. Roger tidak pernah melupakan kebaikan Paman Ben dan ketika dia melihatnya lagi dalam keadaan yang buruk, Roger memastikan untuk membantunya bangkit kembali dan menjalani kehidupan yang nyaman. 2. Apa yang terjadi maka terjadilah. Sementara Paman Ben menderita banyak kesulitan sepanjang hidupnya, kebaikan dan cinta yang dia tunjukkan kepada Roger kembali kepadanya. Kemudian ketika mereka bersatu kembali dan giliran Roger untuk merawatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.